Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon untuk tidak dipotong ya, karena apa yang saya sampaikan itu sangat penting untuk rakyat, bukan untuk yang hadir di sini. Ya, ini kesempatan saya untuk bicara. Pertama, persoalan ini kan sangat melelahkan, karena bukan hanya berbulan-bulan ini saja, tetapi 10 tahun. Dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Pak Jokowi sehat kok. Jadi, sehat walafiat. Ya, yang menyampaikan adalah lah yang bilang sakit sopo. Yang menyampaikan kan ininya beliau, apa namanya? Bukan apa? ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi sehat. Yang menyampaikan. Jadi gini, penyampaian informasi ke publik itu jangan sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya. Ketika Pak Joko Widodo itu sakit kan kita sedih kan? Ya, Pak Jokowinya sehat. Makanya kita berdoa tidak sakit. Mudah-mudahan Pak Joko Widodo sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila, upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Itu seorang mantan presiden itu tidak hadir. Padahal itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, nah jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu. Seperti apa sih ijazah beliau? Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya sebagai alumnus UGM itu sangat bangga. Bahwa ijazah itu akan ditunjukkan di pengadilan. Saya sangat bangga seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi ijazah tidak usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah.
Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya, Baik. Demikian yang ingin saya sampaikan. iya pasti. Ibu rumah tangga ini, Oke. perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga Bu, mohon tanpa maaf, menunjukkan boleh nggak ijazahnya? saya bertanya? Ya. Masya Ibu Allah. Sekarang sejak boleh nggak? kapan Boleh nggak saya Masya bicara? Allah? Saya Soalnya dulu dong. saya lihat postingan, boleh nggak saya Boleh nggak? bertanya, Ibu? Saya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Oke, Setelah saya Pak jawab Jokowi ya. menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi mereka mau merasa Aiman ya, Bang Aiman Wicaksono, maaf, dijolimi gitu loh. saya harus Jadi ini, sangat ya, aneh kritis itu. sekali. Nanti saya berikan kesempatan. Ketika kasus Habis ini. yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Oke, Kan begitu. Saya Silakan. boleh jawab dulu Oke, karena dia bertanya. saya dulu dong. Nanti sebentar, Bu. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya. Persoalan ijazah Pak Jokowi, kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang. Ikuti aja prosesnya. Oke. Itu satu ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat, tolong tunjukkan. Katanya mau taat hukum. Mau tahu Bapak prosedur zolim hukum. sekali sama Itu perempuan. satu. Sama Yang kedua, ibu sangat zolim dengan yang istilah kedua, merayu-rayu. Ya Allah, zolim sekali kepada kami. 55% dari 280 juta rakyat Indonesia itu adalah perempuan. Bapak zolim sekali mengatakan saya merayu-rayu. Tidak. Saya kira Saya nggak sangat bahasanya sedih. Saya zolim lanjutkan. itu. Saya sangat Zolim itu sedih. sangat buruk loh konotasinya Sangat itu. zolim. Jadi Zolim. Bapak harus luruskan gitu loh. Zolim Disebut sekali. zolim. Mengatakan saya merayu-rayu rakyat. Nanti saya berikan kesempatan, Dokter Tifa. ya, kalau saya nggak pernah dikasih kesempatan bicara ya susah. saya Bapak tadi tinggalin. sudah bicara 40 menit. Oke. Cukup. Nanti Nah, saya sekarang Silakan, saya Bapak. lanjutkan. Singkat saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Saya bilang Dan itu nggak ada masalah, waktunya. Pak. Di pengadilan. Saya bilang Oke. nggak ada Pengadilan. masalah. Oke, Loh, baik. nggak ada Gitu masalah loh. kan tadi saya Silakan. sudah bilang. Silakan. Oke ya. Jadi Mas kalau ya, kalau Mas. soal Saya mau jawab penegakan dia ya. hukum, soal Saya penegakan 2014. Ya, dikasih ngomong gimana? Saya 2014 itu memilih Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan. Penuh kebanggaan. Ya, Karena lihat apa? aja di Pada waktu akun itu media sosial ibu itu pada waktu banyak itu, nggak terkait dengan Pak beliau, Jokowi yang dibahas-bahas. saya bangga sekali. Soalnya saya lihat Karena riwayat ibu itu beliau semuanya adalah itu mayoritas mengatakan alumnus mengkritik Universitas dan Gajah membahas-bahas Mada. Pak Jokowi gitu loh. Saya Soalnya bangga tendensiusnya sekali. nggak baik gitu Tetapi loh. kebanggaan saya Artinya kemudian apa? runtuh. Kebanggaan saya Ibu, kemudian duduk runtuh. aja, Ibu. Kita Ya, bisa ini. ketika Kita mau pidato beliau atau apa di sini? memenjarakan Bambang Ya, Tri enggak, tahun silakan. 2000.